Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Saya berharap kalian semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik anak-anak, setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana menggambar rute penerbangan yang tepat, maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi baru, yaitu tentang Joint Traffic Transference. Apa itu Joint Traffic Transference? Joint Traffic Transference atau biasa disebut dengan GTC merupakan satu perjalanan yang dilakukan oleh seorang penumpang di mana perjalanan tersebut melibatkan lebih dari satu area. Kemarin kita ketahui bahwa ada 3 TC atau 3 area yang sudah ditetapkan oleh IATA, yaitu TC 1, TC 2, dan TC 3. Maka yang disebut dengan GTC adalah melibatkan lebih dari satu area atau satu TC. Bisa ke TC 1 ke 2, bisa dari TC 2 ke TC 3, atau melibatkan ketiga-tiganya. Nah, ada beberapa GTC yang dapat diaplikasikan nanti sehubungan dengan perjalanan atau rute yang dilakukan oleh penumpang dari point of origin ke point of destination. Kita langsung masuk. Ada yang disebut dengan GTC 12. GTC 12 yakni perjalanan yang dilakukan oleh seorang penumpang dari TC 1 ke TC 2 atau sebaliknya. Ya, ini kita lihat pada map area di sini. Ini TC 1, 2, dan 3. Maka pada GTC 12 penumpang melakukan perjalanan dari TC 1 ke TC 2. Kita coba lihat bagannya. Ini dia dari TC 1 ke TC 2 atau sebaliknya dari TC 2 ke TC 1. Kita pahami bahwa antara TC 1 dengan TC 2 di situ ada garis ya anak-anak, ada pembatasnya. Pembatas itu di situ adalah melintasi Samudra Atlantik. Jadi Samudra Atlantik memisahkan TC 1 dan TC 2. Maka biasanya perjalanan dari TC 1 ke TC 2 atau biasa disebut dengan GTC 1 dan 2 biasa disebut dengan perjalanan transatlantik karena dia melintasi atau melewati Samudra Atlantik. Kita lanjut kepada contoh ya. Contoh rutenya adalah dari New York di TC 1 ke London di TC 2 dan di Rome di TC 2. Ini saya taruh New York di sini. New York adalah USA, dia di North America. Kemudian London ada di TC 2, tepatnya di United Kingdom di sub area Europe. Lanjut ada Rome. Rome ada di negara Italia, masih di sub area Europe. Kita tarik garisnya atau arah perjalanannya. Kita lihat, kita beri garis bayang ya. Di sini ada TC 1 untuk New York dan London dan Rome ada di TC 2. Maka inilah yang disebut dengan GTC 12. Bisa difahami? Baik, kita lanjut ke GTC berikutnya. GTC berikutnya adalah GTC 23. Ini artinya bahwa perjalanan yang dilakukan penumpang adalah dari TC 2 ke TC 3 atau sebaliknya. Kita lihat pada gambar atau bagan ya. Ini arah perjalanan yang mereka lakukan dari 2 ke 3 atau 3 ke 2. Mudah ya. Kita lanjut ke contoh. Contoh rute penerbangan untuk GTC 23. Contohnya adalah London ke Roma, dari Roma ke Mumbai. Mumbai atau biasa kalian dengar dengan kata Bombay ya. Kita lihat bagan atau gambarnya. Ini London di United Kingdom, Europe. Rome di Italia, masih Europe juga. Dan Bombay di TC 3
di South Asia subkontinen. Kita tarik garis penerbangannya, kita berikan garis bayangnya, kita tentukan tisinya. Ini ada tisi 2, maaf, untuk London dan Roma, dan tisi 3 untuk Bombay. Jadi ini ada kesalahan ketik ya, tolong dipahami nanti. Dan inilah yang disebut dengan GTC 23. Gampang sekali kan? Lanjut. Dari GTC 12 dan 23 ada GTC 13. GTC 13 berarti penumpang melakukan perjalanan dari tisi 1 ke tisi 3 atau sebaliknya. Kita lihat gambar, karena antara tisi 1 dan tisi 3 itu dibatasi oleh Samudra Pasifik, maka perjalanan dari tisi 1 ke 3 atau sebaliknya biasa disebut dengan perjalanan Trans-Pasifik. Kita lihat bagannya ya. Ini dari tisi 1 ke tisi 3 atau dari tisi 3 ke tisi 1. Kita lanjut ke contoh rute penerbangan. Contoh rutenya adalah dari Vancouver yang ada di Kanada tisi 1 menuju ke Sydney tisi 3 di sub area Southwest Pacific, dan ke Singapura tisi 3 di sub area Southeast Asia. Ya, kita coba menggambarnya. Ini ada Vancouver di sini, kemudian ada Sydney di sini, kita taruh di sini, kemudian ada Singapura, kita berikan garis penerbangannya. Oke, bisa nggak? Ini ada tisi 1 untuk Vancouver dan tisi 3 untuk Sydney, Singapura. Perjalanan dari Vancouver, Sydney ke Singapura mempunyai GTC 13. Paham? Baik, kita lanjut ke GTC berikutnya. GTC berikutnya melibatkan seluruh tisi, yaitu tisi 1, 2, dan 3. Maka disebut dengan GTC 1, 2, dan 3. Perjalanan ini melibatkan seluruh tisi, baik tisi 1, 2, maupun 3. Kombinasi yang bisa dimiliki dari GTC ini adalah GTC 123 itu sendiri maupun GTC 213. Kita lanjut ke contoh untuk kombinasi yang pertama, yaitu GTC 123. GTC ini menggambarkan sebuah perjalanan yang dilakukan oleh penumpang dari tisi 1 ke tisi 2, kemudian ke tisi 3. Jadi dari tisi 1 dia lanjut ke tisi 2, kemudian terakhir di tisi 3, atau sebaliknya dari tisi 3 ke tisi 2 dan terakhir atau berakhir di tisi 1. Kita lihat bagannya. Ini dari tisi 1 ke tisi 2 masih dilanjutkan dari tisi 2 ke tisi 3, atau dari tisi 3 ke tisi 2 lanjut ke tisi 2, dari tisi 2 ke tisi 1. Seperti ini ya anak-anak untuk GTC 123. Ini adalah contoh untuk GTC 123 dengan rutenya Vancouver yang ada di tisi 1, tepatnya di negara Kanada, North America, kemudian dilanjutkan ke Amsterdam di tisi 2, tepatnya di Netherlands, sub area Europe, dan terakhir di Bangkok, negara Thailand dengan sub area Southeast Asia. Kita buat gambarnya. Vancouver, Amsterdam, Bangkok. Kita beri garis bayang. Kita kelompokkan. Ya. Ada tisi 1 untuk Vancouver, ada tisi 2 untuk Amsterdam, dan ada tisi 3 untuk Bangkok. Inilah yang disebut dengan GTC 123. Kita lanjutkan untuk kombinasi yang berikutnya,
yaitu GTC 213. Perjalanan ini berarti penumpang melakukan perjalanan dari TC 2 ke TC 3 melintasi TC 1 atau sebaliknya. Ya. Nih, kita lihat bagannya. Dari TC 2 ke TC 3 tetapi dia lewat TC 1 atau sebaliknya dari 3 ke 2 tetapi dia via TC 1. Oke. Nah, kita langsung ke contoh untuk GTC 213. Contohnya adalah dari Athens yang ada di Greece atau Yunani, kemudian ke Los Angeles di TC 1 dan ke Tokyo di TC 3. Ya, TC 2, TC 1, TC 3. Perhatikan, Athens di TC 2, Los Angeles di TC 1 dan Tokyo di TC 3. Ini adalah bentuk perjalanan dengan GTC 213. Mudah ya anak-anak? Paham? Untuk kombinasi GTC-nya ada GTC 12, GTC 23, GTC 13 dan terakhir GTC 123. Itu adalah kombinasi untuk GTC atau Joint Traffic Transference. Ini akan kita pelajari di sini nanti untuk mempermudah ketika kita melakukan perhitungan tiket penerbangan, karena semuanya berdasarkan dari arah perjalanan yang dilakukan oleh penumpang. Maka ketika kalian menggambar geografi penerbangan, gambarnya harus tepat, jangan terbalik arahnya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Untuk GTC sangat mudah sekali untuk kita pahami. Kita hanya mengkombinasikan angka dari 1, 2, dan 3, memastikan kota-kota atau negara itu terletak di TC berapa. Baru kita tentukan kombinasi GTC-nya. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum paham, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau lewat WA. Untuk memastikan apakah kalian sudah mampu memahami ini, maka silahkan dibuka kembali handout pada materi 2 tentang GTC dan silahkan kerjakan soal-soal latihan pada halaman 30 dan 31 yang ada di belakang handout. Begitu ya anak-anak, selamat belajar. Selamat berlatih. Terima kasih.